Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia untuk mengikuti sosiali dan diseminasi tentang tema budaya positif di lingkungan sekolah dalam rangka tugas dari pelatihan calon guru penggerak untuk saya, Umi Endah, Umi Dini, dan Umi Refni. Kemudian untuk apa sih kegiatan ini diadakan? Yang pertama, untuk menyebarkan informasi apa yang telah kami dapat. Jadi membagikan membagikan praktik baik apa yang telah kami laksanakan di pelatihan calon guru penggerak. Kemudian tujuan diseminasi yang kedua ini memang untuk penugasan kami ditugaskan dari BGP untuk melaksanakan diseminasi kepada teman-teman. Nah, teman-teman, diseminasi pada kali ini akan membahas topik tentang budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah ini akan mempengaruhi kita sebagai pendidik, siswa, dan guru. Kemudian yang akan kita bahas pada diseminasi kali ini antara lain tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan diseminasi ini, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, mari kita sama-sama mengawali kegiatan diseminasi ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Ar-Raihan Saintek School Bandar Lampung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Abi Ahmad Qori Mubarok. Kepada Abi, kami silakan. Terima kasih. Tes. Dengeran soalnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inu wa ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, di siang yang sangat cerah ini kita dapat berkumpul walaupun melalui daring dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Alhamdulillah kegiatan ini juga bagian daripada kegiatan calon guru penggerak dengan peserta dari sekolah kita ini. Alhamdulillah cukup banyak ini pesertanya. Kemudian sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu calon guru penggerak yang luar biasa ini, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah melakukan kegiatan ini dengan yang sudah dimulai dari pekan kapan itu sudah kita laksanakan di sekolah. Alhamdulillah dalam melalui daring. Kami dari pihak sekolah merasa bangga dengan keikutsertaan Bapak Ibu semuanya atau Abi Umi sekalian terkait dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi awal yang baik dan pastinya akan membawa dampak yang positif juga untuk sekolah kita. Dengan kegiatan ini, Bapak Ibunya nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak, akan mendapatkan pengalaman-pengalaman di luar. Sharing-sharing pengalamannya pun tidak hanya di saja, tapi bisa mungkin tingkat
kabupaten atau kota, provinsi, bahkan nasional. Mudah-mudahan melalui kegiatan yang sangat luar biasa ini, Abi Umi atau Bapak Ibu sekalian ini mendapatkan banyak sekali pengetahuan, pengalamannya yang insya Allah dapat mendapatkan apa namanya nilai positif untuk kemajuan daripada sekolah kami ini atau sekolah kita ini tercinta. Jadi selamat melaksanakan kegiatan ini, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Doa dari kami adalah semoga kegiatan ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Abi Kori, dan kami berempat CGP Angkatan 9 ini sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas dukungan dari sekolah, dan mudah-mudahan apa yang kami dapatkan di pelatihan calon guru penggerak di Angkatan 9 ini bisa bermanfaat bagi diri kami, peserta didik, dan tentunya untuk sekolah. Baik, rekan-rekan, selanjutnya adalah pemaparan tentang topik budaya positif. Ada 6 hal yang akan kami sampaikan di sini, dan kami akan menyampaikan per materi. Materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal akan disampaikan oleh Umi Refni. Kepada Umi Refni, saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan mencoba untuk share screen dulu. Share screen. Bingung. Udah, Bu. Kasih. Buka lagi. Cancel. Masuk? Oh iya. Ulang lagi. Mohon tunggu sebentar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kenapa ini. Tunggu, maaf. Dah.
Pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Akan lagi ya, yang akan mengisi adalah Ibu Endah Nurul Novianti, saya Refni Putri, Ibu Dini Novitasari, dan Ibu Vicky Yuli Astuti. Oke, sebelum kita mulai, untuk para audiens, ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Jika 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau ada banyak paradigma mengenai teori kontrol atau teori pilihan atau yang biasa kita kenal dengan ilusi kontrol. Jadi di sini guru berilusi dapat mengontrol murid, kemudian berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian juga ada ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak-hak untuk memaksa. Jadi, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dengan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggantungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang tujuan yang mulia. Jadi di sini maknanya adalah selama ini anak-anak yang disiplin itu karena mereka hanya patuh karena takut kena hukum, atau patuh karena mereka mengharapkan imbalan, bukan karena mereka memiliki disiplin yang muncul dari dalam diri mereka karena keyakinan yang ada dalam diri mereka. Karena itu, dikenalkanlah sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Mengapa nilai-nilai kebajikan ini penting dan berhubungan dengan disiplin positif? Karena disiplin yang sebelumnya karena takut akan hukuman, kemudian karena mengharapkan imbalan. Ini kita harapkan disiplinnya berasal dari keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang diyakini oleh siswa sendiri karena mereka ingin memenuhi nilai-nilai yang mereka percayai. Dan nilai-nilai mereka percaya harus berupa nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Diharapkan dengan terbentuknya disiplin positif yang berasal dari intrinsik diri siswa, mereka memiliki keyakinan untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Mereka memiliki keyakinan untuk mandiri. Mereka memiliki keyakinan untuk bernalar kritis. Mereka memiliki keyakinan untuk berkebinekaan global. Mereka berkeyakinan untuk bergotong royong. Mereka berkeyakinan untuk kreatif. Sehingga terbentuklah disiplin tanpa adanya rasanya takut terhadap hukuman atau tanpa mengharapkan imbalan. Karena mereka ingin mencapai sesuatu yang mereka yakini. Jadi itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Di mana menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
Karena itu ada peraturan. Karena itu kita mengajarkan pada anak yang pertama adalah untuk bisa disiplin dari dalam diri, intrinsik. Karena itu kita akan mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan untuk membentuk disiplin positif yang berasal dari nilai-nilai kebajikan universal, maka sebagai guru kita harus mengetahui tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Apa dampaknya? Kemudian untuk memunculkan disiplin diri positif diri dalam pada siswa, kita juga harus mempelajari mengenai apa itu restitusi yang akan setelah ini dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Ibu Vicky Yulia Astuti. Benar ya? Teori motivasi siapa? Oh, yang setelah ini akan disampaikan oleh Ibu Dini. Demikian penjelasan saya mengenai disiplin positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Refni atas pemaparan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi yang kedua terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Dini. Kepada Umi Dini, kami silakan. Baik, mohon izin Ibu Umi oleh di sini. Pada Umi Refni mungkin bisa di stop share-nya. Ya. Oke, saya mohon izin to share screen ya, Umi Abi. Baik, sudah terlihat ya. Melanjutkan materi berikutnya, di sini saya akan menjelaskan menyambung dari apa yang tadi dijelaskan oleh Umi Refni, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Tadi di awal materi tadi sudah diberi pertanyaan pemantik oleh Umi Refni mengenai setuju atau tidak setuju mengenai hukuman yang diberikan kepada peserta didik kita. Nah, di sini sebenarnya diawali dengan teori motivasi perilaku manusia, terdiri dari dua, yaitu ada motivasi yang sifatnya eksternal dan juga berasal dari internal. Yang sifatnya eksternal itu biasanya perilaku manusia itu cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga bisa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan sedangkan untuk motivasi internal itu biasanya untuk menghargai diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, mengenai hukuman, dihukum oleh penghargaan. Sini ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan di sini ada penghargaan untuk menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, apakah di sini Abi Umi sering memberikan apresiasi atau pengakuan? Sering. Ya, sering ya. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, sebaiknya perlu diingat dalam untuk beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, ataukah memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid,
secara konsisten atau fokus pada proses. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Untuk pembuka, satu di sini saya beri contoh, ada kalimat, kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya dari kalimat tersebut adalah rasa empati besar sekali. Pada saat menyebutkan kalimat tersebut, situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai nilai kebajikan yang ada di dalamnya adalah kepedulian. Situasinya adalah pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan satu lagi, ada kalimat terima kasih. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu dan situasinya pada saat kamu membuat kertas-kertas yang dibicarakan di lantai. Nah, coba Bapak Ibu, Abi Umi, bisa dilihat di sini ada beberapa tindakan yang mungkin dari beberapa tindakan ini salah satunya pernah kita lakukan kepada murid kita atau peserta didik kita. Nah, kita berpikir kembali apakah itu hukuman atau konsekuensi yang kita berikan kepada peserta didik kita. Misalnya nih yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Abi Umi pernah ada yang memperlakukan muridnya seperti ini? Tidak, Umi. Tidak ya. Nah, ini adalah sebuah pengingat juga karena saya dulu juga pernah seperti ini melakukan ada beberapa tindakan yang pernah saya lakukan dalam beberapa tindakan di sini. Dan setelah saya mengenal materi ini, ya saya jadi paham apa itu yang dimaksud dengan hukuman atau konsekuensi. Misalnya di sini ada tindakan guru meminta murid untuk mencatat 100 kali di dalam kalimat. Dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ternyata yang kita lakukan kepada murid kita itu adalah sifatnya hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian ada lagi guru meminta peserta didik untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dan itu merupakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu pun sifatnya adalah hukuman. Dan yang bersifat konsekuensi, di sini contohnya adalah misal seorang guru meminta muridnya kepada murid yang telah melanggar untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh konsekuensi. Jadi tidak berupa hukuman ya. Kemudian ada lagi konsekuensi lain adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian ada lagi yang sifatnya konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu. Nah, dari beberapa tindakan itu, di sini kita bisa melihat apa sih perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Mungkin Abi Umi ada yang bertanya-tanya, ya apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi tersebut? Nah, misalnya di sini hukuman, di sini sudah saya buatkan tabel, yang sebelah kiri ada hukuman, yang sebelah kanan ada konsekuensi. Bahwasanya kalau yang hukuman itu sesuatu yang sifatnya menyakitkan itu harus terjadi, jadi ada paksaan gitu ya. Kemudian konsekuensi tidak harus sesuatu yang harus terjadi tapi tidak memaksa. Kemudian membuat anak sakit hukuman untuk jangka waktu yang lama. Biasanya pakai fisik ya ataupun hati. Kemudian kalau konsekuensi itu hanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu sesaat, jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak membenci akan kedisiplinan. Sedangkan untuk konsekuensi itu anak akan lebih menghargai apa arti disiplin. Dan hukuman lebih sifatnya memaksa. Sedangkan konsekuensi adalah merupakan stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman akan membuat anak merasa marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, itu hanya sifatnya sementara. Dan untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi seperti itu ya, Abi Umi.
perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sampai di sini kita lanjutkan kembali. Tadi sudah motivasi perilaku, hukuman. Nah, apa sebaiknya akan kita lakukan terhadap sesuatu yang sudah dilanggar oleh peserta didik kita atau murid kita? Nah, mungkin di sini ada dari Abi Umi yang pernah melakukan yang namanya restitusi. Ada yang sudah tahu restitusi Abi Umi di sini? Belum. Dan sebenarnya saya yakin sih Abi Umi di sini tuh sudah melakukan, tapi mungkin tidak tahu apa yang sudah dilakukan Abi Umi itu adalah sebenarnya merupakan restitusi dari atas kesalahan serta didik kita yang sudah dibuat seperti itu. Jadi seperti ini Abi Umi, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yang dimana tujuannya lebih mulia, dan juga bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Nah, restitusi itu sebenarnya ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri-cirinya adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi di sini ada, nah ini kita sebut dengan segitiga restitusi. Apa langkah yang akan kita lakukan ketika kita menemukan atau menemui siswa kita melanggar sesuatu, ya? Misalnya pada saat kita dalam kelas, pembelajaran, atau pada saat di kantin, atau di mana. Misalnya seperti ini, segitiga restitusi itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, kita memvalidasi kebutuhan murid. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas di sini itu dengan kalimat apabila siswa telah melanggar peraturan ya di ini ketika sudah ditemui atau didudukkan itu dengan kalimat misalnya kalau menstabilkan identitas itu berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi kita menstabilkan rasa bersalahnya dulu gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian pada kalimat Bapak Ibu juga buat salah misalnya, atau pada kalimat kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, atau ada pada kalimat kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Ketika kita sedang mengkonfirmasi apa yang dibuat atau yang dilanggar oleh peserta didik kita. Itu langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Nah, itu contoh kalimatnya pada kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, atau pada kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita akan memvalidasi apakah benar yang dia lakukan atau dilanggar itu dia lakukan atau terjadi. Seperti itu. Atau pada kalimat kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau pada kalimat, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat untuk memvalidasi tindakan apabila peserta didik kita sudah melanggar sesuatu. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada siklus segitiga restitusi, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa saja contoh kalimatnya yang bisa kita lakukan? Misalnya di sini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu
kalimat-kalimat yang kurang lebih langkah dalam menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya ada contoh video untuk segitiga restitusi, tapi karena memang keterbatasan di sini, jadi nanti bisa saya kasih linknya saja ya, Abi Umi, untuk melihat contoh real dari tindakan segitiga restitusi. Sampai di sini, bagaimana Abi Umi? Saya rasa ini langsung dilanjutkan untuk ke materi berikutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Umi Endah Nurul Novianti. Baik, terima kasih kepada Umi Dini telah menyampaikan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan segitiga restitusi. Kalau kita lihat jelas bahwa ternyata apa yang disampaikan Umi Resti dan disampaikan Umi Dini saling berkaitan. Artinya dengan motivasi internal, peserta didik itu bisa menerapkan disiplin positif yang di dalam dirinya akan mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Baik, Abi Umi, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Umi Endah Nurul Novianti terkait keyakinan kelas. Kepada Umi Endah, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Vicky. Mohon izin Ibu Dini sekalian dengan PPT-nya. Keyakinan kelas. Oke, baik. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pemaparan dari kedua rekan saya yang sebelumnya. Nah, ini sebenarnya adalah melanjutkan dari materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Dini. Seyogianya keyakinan kelas ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk membuat suatu pendekatan atau metode yang mana kita dan peserta didik kita, khususnya keyakinan kelas ini dilakukan di lingkungan sekolah kita. Namun sebenarnya ini juga bisa kita lakukan dengan beberapa kelompok, lebih dari 1 atau 2 orang. Oke, baik, langsung. Ini, oke. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa ilustrasi ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Seperti itu ya, Abi Umi ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat terjadi COVID beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat kita bekerja di sebuah instansi. Hal-hal demikian pastinya sering kita dengar di keseharian kita ya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi yang terlahir dari diri kita sendiri, artinya tanpa ada unsur paksaan, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi harapannya keyakinan kelas ini bisa terwujud setelah adanya peraturan. Jadi ketika kita mendengar suatu kata peraturan gitu ya, Abi Umi, kita di sebuah instansi kan pasti ada peraturan ya. Peraturan itu mengikat salah satu pihak. Sedangkan kalau ini perbandingan ya, sedangkan keyakinan kelas itu ini adalah kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan untuk dilakukan disepakati bersama dan dilakukan secara bersama-sama. Oke, lanjut Umi Dini. Baik, ini ada bagan sederhana sebenarnya. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya ada di poin kedua setelah adanya peraturan. Coba saya uraikan sedikit, Abi Umi. Di awal
kita menyampaikan peraturan kelas. Di setiap kelas pasti ada yang namanya aturan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh menyumputkan sandal. Kemarin ya saya waktu praktek di kelas, salah satu kelas, dan lain sebagainya. Nah, hadirnya peraturan kelas ini kemudian anak-anak cenderung malah melanggar sepertinya gitu ya. Terlihatnya anak-anak ini malah justru sering melanggar karena kata-kata tadi ya, peraturan kelas khususnya cenderung dengan menggunakan serangkaian kalimat negatif atau jangan membuang sampah sembarangan, jangan berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Nah, ke bagian yang hijau ini harapannya kita membuat suatu kalimat-kalimat positif di keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini adalah suatu bentuk kesepakatan yang dilakukan antara guru dengan siswa, yang mana kalimat-kalimat ini muncul karena adanya peraturan kelas tadi yang sebelumnya. Tapi dalam keyakinan kelas ini konotasinya kalimatnya diubah menjadi kalimat-kalimat positif. Contohnya seperti ini, Abi Umi. Tadi ada 2 contoh yang saya sampaikan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka keyakinan kelas yang kita buat dengan peserta didik kita adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua tadi misalnya tidak boleh berkata-kata kasar. Kemudian kita buat dalam keyakinan kelas adalah berkata baik dan sopan, seperti itu contohnya. Jadi peraturan yang awalnya menggunakan kalimat-kalimat negatif, kita ubah dalam keyakinan kelas ini dengan bentuk kalimat yang lebih positif, seperti itu. Harapannya supaya hal-hal yang dilakukan pun oleh peserta didik ini cenderung positif. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini dibuat bersama dengan guru. Artinya, contohnya yang saya sudah lakukan dengan beberapa teman CGP lainnya, kita membuat keyakinan kelas di salah satu kelas, kemudian kita membuat kesepakatan, nggak terlalu banyak, maksimal kita waktu itu 5 keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu tercipta dari aturan-aturan yang ada di kelas tersebut, seperti itu. Nah, kemudian anak-anak kami minta untuk membuat perbandingan antara peraturan yang ada di kelas dan juga keyakinan kelas yang akan kita buat. Setelah itu keyakinan kelas kita ambil untuk beberapa prosentase tertinggi yang sering dilakukan pelanggaran yang ada di kelas tersebut untuk dijadikan suatu kesepakatan bersama. Artinya ini memunculkan kesadaran diri serta motivasi positif supaya peserta didik itu tidak melakukan hal-hal yang negatif yang terjadi di kelas tersebut. Nah, dari poin keyakinan kelas, kita lanjut ke bagian yang lebih besar lagi, warna kuning, yaitu lingkungan positif. Nah, harapannya setelah ada aturan, kemudian berkembang menjadi keyakinan kelas, kita lanjut pada lingkungan yang positif. Hal ini tentunya harapan semua elemen yang ada di sekolah ini bisa melakukan budaya-budaya positif atau kegiatan-kegiatan yang notabene dilakukan secara rutin yang menjadi kebiasaan dan pola rutinitas yang tidak lagi perlu untuk diingatkan. Jadi sudah mencapai kesadaran dalam diri sendiri untuk melakukan hal yang baik. Jadi ketika melihat sampah, anak ini tidak lagi harus diinstruksikan untuk anak solih atau anak soliha, silakan membuang sampahnya. Tapi mereka sudah tersadar karena ada keyakinan kelas tersebut. Tapi memang ini butuh waktu dan proses serta tenaga yang ekstra oleh seluruh elemen yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut kepada bagian yang lebih besar lagi, yaitu bagian yang warna merah, Umi Dini. Oke, bagian merah ini adalah budaya positif. Nah, ini skupnya lebih melebar lagi, artinya harapannya segala sesuatu yang dilakukan dari unsur yang terkecil hingga terbesar bisa kita laksanakan secara positif oleh seluruh elemen dan pihak-pihak yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya tuntutan kegiatan
yang positif dilakukan oleh peserta didik, tapi juga dilakukan oleh seluruh elemen, baik itu guru, tenaga kependidikan, warga sekolah lainnya, dan lain sebagainya. Artinya dari unsur terkecil yang ada di sekolah kita hingga paling atas seperti itu. Ini bisa dilakukan, harapannya bisa dilakukan secara serentak dan bersama-sama. Oke, lanjut Umi Dini. Oke, nah ini tadi bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Abi Umi, kita selalu mendengar ya ke peraturan dan keyakinan. Mungkin saya akan coba gali sebentar sedikit. Menurut Rifai dalam buku Sosiologi Pendidikan ya, peraturan itu merupakan suatu tata cara dari sebuah organisasi atau instansi tertentu untuk menerbitkan dan menyelaraskan keperluan dengan suatu pihak. Artinya peraturan ini sudah dibuat oleh salah satu orang yang harus dilakukan oleh beberapa orang tanpa adanya kesepakatan bersama, seperti itu. Nah, untuk keyakinan sendiri, keyakinan kelas terutama ya, kita ngomongin skup kecil kelas, merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak agar terjadi keyakinan secara bersama yang dapat dilakukan bersama-sama untuk disepakati 1-2 orang atau lebih secara bersama-sama. Artinya kalau keyakinan ini tidak dibuat oleh perorangan, tapi dibuat oleh kedua belah pihak seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contohnya, Abi Umi bisa melihat dan membacanya. Yang pertama tadi ya saya sampaikan peraturan itu cenderung kata-kata negatif seperti dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita buat kalimat positif dalam keyakinan kelas itu adalah menghormati orang lain. Oke. Oke, dan contoh berikutnya dilarang menggunakan narkoba, nauzubillah ya. Ya, keyakinan kelasnya kita ubah menjadi konotasi tentang kesehatan, menjaga hidup sehat, bebas narkoba, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir mungkin oke. Terakhir dari saya peraturan udah habis ya, Umi ya. Oke, keyakinan kelas ini saya rasa Abi Umi bisa dicoba gitu ya di kelas masing-masing supaya bisa tercipta kalimat-kalimat positif yang terdengar oleh peserta didik kita agar menjadi suatu rutinitas dan pola kebiasaan yang pada akhirnya menjadi sebuah budaya tanpa lagi ada unsur paksaan dari pihak luar yang munculnya adalah motivasi intrinsik tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Masih ada beberapa materi lagi yang akan disampaikan oleh Ibu Vicky. Terima kasih Umi Dini dan Bu Vicky. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Umi Endah telah menyampaikan materi terkait keyakinan kelas. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan bagaimana jika keyakinan kelas itu tidak terlaksana atau ada siswa yang melanggar? Nah, selanjutnya alasan tersebut bisa kita bahas dalam materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta 5 posisi kontrol yang akan saya sampaikan. Terkait keyakinan kelas dan ada siswa yang melanggar, tentunya seluruh tim tentunya adalah usaha terbaik untuk mencapai kebutuhan yang kita inginkan. Jika kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, tentunya kita sadar bahwa kita juga pastinya bekerja saat ini salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang disajikan di layar Zoom saat ini. Baik, kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini bisa kita kategorikan sebagai
kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal makanan, rumah, dan pakaian. Dan itu yang juga kita sebagai pendidik saat ini pun sedang menjalankan atau mengusahakan kebutuhan yang pertama ini. Kemudian kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini terkait dengan kebutuhan psikologi. Mungkin di dalam dunia kerja, kebutuhan dasar manusia ini bisa kita usahakan untuk mencari teman, rekan kerja, koneksi sosial, mungkin kalau di rumah keluarga, ataupun di luar sekolah bisa kita mencari rekan dari komunitas. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Pada hakikatnya manusia itu bisa terikat dalam jangka waktu yang pendek. Ada efek samping jika kita kebebasan ini diikat terlalu lama atau jangka panjang, tentunya kebutuhan dasar ini akan tidak terpenuhi. Salah satu kebebasan yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah mencoba hal baru. Maka dari itu, kalau dalam bahasa Indonesia, ada pernyataan yang menyatakan bahwa ketika kita melarang siswa jangan menggunakan kata jangan, hindari penggunaan kata jangan. Selanjutnya, kebutuhan dasar selanjutnya adalah penguasaan. Nah, penguasaan di sini, baik kita sebagai orang dewasa maupun anak-anak, terkait dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kompetensi yang kita miliki. Di sini, kebutuhan dasar manusia di dalam penguasaan ini adalah kita diakui oleh orang lain atas prestasi yang kita raih, pencapaian yang kita capai, dan juga mungkin kita butuh diakui eksistensi di sini. Atau bisa juga sebagai pimpinan kita perlu dihormati. Itu salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia dari sisi penguasaan. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Kesenangan di sini kebutuhan untuk merasa senang, nyaman, bahagia. Mungkin kalau di lingkungan anak-anak juga butuh bermain. Nah, lalu bagaimana ketika seseorang itu melanggar sebuah tindakannya termasuk hal yang melanggar. Jadi ketika seseorang itu ketika seseorang atau siswa ini melanggar keyakinan kelas, sebenarnya mereka ini gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu teman-teman, kalau berbicara kebutuhan dasar ini, apa sih manfaat kita sebagai pendidik mempelajari kebutuhan dasar manusia ini? Salah satu manfaatnya adalah ketika ada murid melanggar, bagaimana cara kita mengatasi anak dengan materi yang sudah disampaikan oleh Umi Dini, yaitu segitiga restitusi. Jadi memang semua materi ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini, belajar materi ini agar kita dapat mengidentifikasi. Kita sebagai pendidik bisa mengidentifikasi diri kita sendiri. Mulai dari diri, baru kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh siswa kita, sehingga ketika ada siswa yang melanggar, kita bisa menjalankan segitiga restitusi dan menjalankan serta mencari solusi bagaimana memenuhi kebutuhan siswa dengan cara yang positif. Kemudian selanjutnya adalah eksplorasi tentang materi 5 posisi kontrol. Ini juga ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Dalam topik ini yang dibahas tentang 5 posisi kontrol adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Nah, teman-teman, kira-kira kalau dalam implementasi di sekolah, di kelas, kita sering menggunakan yang mana nih? Tentunya semua posisi ini pasti sudah kita jalani.
Tentunya seiring berjalannya waktu, kita bisa mengubah cara kita memposisikan diri sebagai guru untuk mengontrol tindakan-tindakan anak-anak. Kemudian posisi penghukum di sini ada kesepakatan antara guru dan peserta didik tentang keyakinan kelas yang disepakati. Biasanya posisi guru sebagai penghukum di sini menyakiti fisik ataupun secara verbal. Mungkin kalau fisik untuk guru zaman sekarang sudah minimum ya, artinya apa yang kita sampaikan secara verbal itu juga bisa mempengaruhi keyakinan yang ada dalam diri siswa. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini biasanya peserta pendidik yang menggunakan posisi pembuat rasa bersalah menggunakan kalimat-kalimat yang memelas, kemudian yang tentunya akan menyudutkan siswa ini bahwa oh iya saya bersalah, saya nggak berguna nih di sini, gitu. Dan yang ketiga adalah posisi teman. Nah, ternyata ketika kita tidak ada jarak di kelas antara guru dan siswa, itu juga akan mempengaruhi peserta didik. Jadi tidak selamanya belajar dengan teman, belajar dengan metode atau teknik sebagai teman itu baik. Ternyata ada hal-hal yang ada efek sampingnya. Kita teman, kita memberikan pembelajaran kepada siswa itu menyenangkan seperti teman, tapi kita bukan teman, tetap ada batasan antara guru dan siswa. Kemudian pemantau di sini murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Artinya pemantau di sini masih memantau nih, kira-kira kalau anak ini tidak menjalankan kesepakatan yang disepakati akan dipantau terus. Nah, kedudukan tertinggi di dalam posisi kontrol ini yang mungkin seiring berjalannya waktu bisa kita praktikkan adalah sebagai manajer. Nah, manajer di sini ada kaitannya dengan keyakinan kelas, ada kaitannya dengan yang disampaikan Umi Dini, yaitu motivasi internal, yang akhirnya akan membentuk budaya dan disiplin positif yang sudah disampaikan Umi Refni. Jadi manajer di sini adalah bagaimana siswa itu memvalidasi bahwa oh iya saya salah, oh iya ini tidak benar. Lalu nanti dalam posisi kontrol sebagai manajer ini, kita sebagai pendidik akan menanyakan apa keyakinan yang kamu ketahui dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah siswa buat. Nah, ini akan berlaku dan berjalan di segitiga restitusi. Jadi pemaparan yang saya sampaikan ini ada kaitannya 5 posisi kontrol ini dengan budaya positif, dengan disiplin positif, keyakinan kelas, dan motivasi internal. Jadi diharapkan dengan menerapkan posisi kontrol dalam sisi manajer, kita bisa menguatkan motivasi internal anak, motivasi dari dalam, sehingga dalam menyampaikan keyakinan kelas, anak itu tidak ada paksaan dan budaya positif yang ada di sekolah bisa terlaksana. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi tentang budaya positif yang telah kami sampaikan dari Umi Refni, Umi Endah, Umi Nini, dan saya, Umi Vicky. Terakhir ditutup dengan materi posisi kontrol. Jika ada hal-hal yang mungkin teman-teman masih bingung atau ada hal yang ingin ditanyakan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, kami silakan. Ya, kami batasi untuk 4 pertanyaan ya, teman-teman. Silakan teman-teman jika ada hal yang ingin ditanyakan. Umi izin bertanya. Ya, baik. Miss Atika akan mengajukan pertanyaan dari Miss Atika. Saya silakan. Baik Umi, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Umi Refni terkait dengan disiplin positif. Umi, bagaimana ya Umi menerapkan disiplin positif pada anak? Karena seringkali disiplin itu dikatakan dengan karakter pandangan Umi dan implementasinya seperti apa ya Umi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Miss Atika telah menyampaikan intinya bagaimana sih implementasi untuk disiplin positif ini jika dikaitkan dengan karakter.
kepada Umi Refni, karena tadi Umi Refni menyampaikan tentang disiplin positif. Kepada Umi Refni, saya silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Miss Atika yang sudah memberikan pertanyaan untuk disiplin positif. Pertanyaan bagaimana penerapan budaya positif itu harus melalui pemahaman mengenai disiplin positif, kemudian setelah itu ada motivasi, kemudian setelah itu ada keyakinan kelas, kemudian setelah itu ada segi kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Memang untuk mencapai kebutuhan disiplin positif kita harus melakukan kesemuanya. Ya, jadi disesuaikan dengan karakter anak, artinya sebelum kita menerapkan budaya disiplin positif, kita harus pertama seperti yang disampaikan oleh Ibu Vicky, yang pertama kita harus mempelajari posisi kontrol kita. Sebaiknya memang posisi kontrol terbaik adalah sebagai posisi kontrol manager. Jadi di posisi ini kita berusaha untuk menggali apa sih kebutuhan dasar dari anak. Tadi ada 5 kebutuhan dasar ya. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan diterima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan. Itu sebagai posisi manajer guru itu harus paham. Jadi setelah kita tahu bahwa anak itu kebutuhannya apa, kemudian kita sudah mengetahui dia itu ketika semua kebutuhan itu sudah dipenuhi, maka kita akan masuk ke proses pembentukan motivasi. Ya, jadi setelah kita memotivasi seperti yang dibahas oleh um, uh, Umi Dini tadi, Ibu Dini tadi, maka kita akan masuk kemudian ke pembuatan keyakinan. Jadi seperti yang saya jelaskan, untuk menerapkan disiplin positif kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan ini, guru bisa sebagai posisi manajer membuat keyakinan kelas bersama, seperti yang dijelaskan Umi Novi tadi, bagaimana kita menanamkan sebuah keyakinan di dalam dirinya supaya dia nanti akhirnya akan secara alami saya ingin seperti itu gitu. Saya ingin menjadi anak yang tidak telat masuk sekolah. Atau saya ingin menjadi anak yang aktif tidak tidur di sekolah. Itu akan menjadi keyakinan dia tanpa takut adanya hukuman dan tanpa takut adanya dan tanpa mengharapkan reward ya. Jadi dia benar-benar tulus gitu. Nah, setelah pembentukan keyakinan bersama atau keyakinan sendiri, barulah disiplin positif yang intrinsik akan muncul dengan sendirinya. Begitu. Jadi untuk bisa mewujudkan disiplin positif, kita harus menjalankan semua urutan rangkaian yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Bagaimana Miss Atika? Demikianlah jawaban dari saya. Terima kasih. Baik Umi, terima kasih. Penjelasannya sangat jelas dan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Umi Refni yang telah menjawab keingintahuan dan yang ada di benak Miss Atika. Teman-teman, karena terkait waktu, keterbatasan waktu, maka kami buka sesi tanya jawab untuk yang terakhir. Jadi satu lagi, jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Miss Putri, itu sudah tunjuk tangan. Baik, sepertinya Umi Putri ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Umi Putri. Ya, baik. Terima kasih Umi atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini materinya sangat luar biasa, menginspirasi sekali ya Umi. Bagaimanakah, apakah hukuman itu bisa efektif untuk menghadirkan keteraturan di sekolah atau di kelas? Ini ilmu baru buat saya dan sangat inspiratif sekali Umi. Nah, namun di sini saya ada ada satu pertanyaan gini ya, tentang tadi keyakinan kelas yang disampaikan oleh Umi Endah. Saya setuju sih kalau peraturan kelas itu mungkin lebih kita ganti dengan keyakinan kelas supaya menumbuhkan
terasa kesadaran bagi siswa ya, Umi. Namun saya masih galau ini. Kira-kira bagaimana ya cara mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif gitu. Karena kan pasti ini tidak mudah ya untuk menumbuhkan keyakinan siswa tadi. Seperti itu. Mohon pencerahannya kepada Umi-Umi semua. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Umi Putri. Pertanyaannya saya rangkum bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif begitu. Karena ini tadi pembahasan dari Umi Enda, mungkin Umi Enda mempunyai tanggapan atau jawaban dari pertanyaan Umi Putri. Kepada Umi Enda saya silakan. Oke, terima kasih Umi Putri atas pertanyaannya bagaimana kita menumbuhkan keyakinan kelas dan keyakinan yang efektif, keyakinan kelas yang efektif seperti apa, seperti itu ya. Tentunya tidak mudah. Tadi saya sampaikan ini tidak mudah. Kita butuh beberapa keterampilan, khususnya untuk guru sendiri harus ada keterampilan yang dimiliki oleh suatu guru supaya keyakinan ini bisa terbentuk dengan baik. Artinya ada strategi dan metode pendekatan yang kita lakukan kepada peserta didik kita untuk menciptakan keyakinan kelas ini sendiri. Yang pertama dan yang utama tadi ya, keterampilan yang kita miliki, skill, kemampuan kita dalam melakukan pendekatan. Nah, contoh real yang sudah saya lakukan di kelas untuk menciptakan keyakinan kelas di salah satu kelas, di kelas 8B khususnya ya. Kelas 8B ini sangat aktif sekali anak-anaknya, cenderung sangat aktif dalam hal apa saja lah ya, gitu. Jadi ketika dalam proses pembelajaran, anak-anak ini cenderung melakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak penting atau tidak harus dilakukan di momen proses pembelajaran. Nah, yang saya lakukan kemarin adalah saya memberikan beberapa ilustrasi-ilustrasi di mana kepedulian, rasa simpati dan empati antara peserta didik, antara guru yang saya timbulkan untuk mereka supaya peka ya, artinya dari hati ke hati dulu, di mana saya menyadarkan dulu bagaimana pentingnya kepedulian ini antar siswa satu sama lain. Kemudian bagaimana menghargai dan menghormati antar sesama. Nah, seperti itu. Saya coba gali dulu perasaan-perasaan mereka, kemudian saya terapkan dulu bagaimana ketika kamu diperlakukan seperti ini, bagaimana perasaan kamu jika mengalami hal-hal yang tidak kamu sukai di dalam kelas ini, seperti itu. Nah, dari situ setelah timbulnya kesadaran, nah setelah itu saya membuat bagan, waktu itu bagan satu saya tulis peraturan kelas dan satunya adalah keyakinan kelas. Di situ anak-anak saya minta untuk menuliskan apa yang terjadi selama di kelas, kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Nah, mereka tuliskan di situ satu persatu. Nah, dari situ saya ajaklah mereka, saya bangun motivasi positif untuk mengarahkan kalimat ini menjadi kalimat positif yang tadi saya sampaikan. Dari yang di kelas tersebut sering ngomong kotor Mi, kadang sering ngebully nama orang tua Mi, seperti itu. Nah, diubah menjadi berkata baik dan sopan, seperti itu. Tapi nggak hanya sebatas kita melakukan keyakinan kelas itu dituliskan. Setelah dituliskan, kita sepakati bersama-sama kalau misalnya kita melakukan atau melanggar hal-hal yang disepakati ini, maka ada konsekuensi tadi yang disampaikan oleh Umi Dini. Artinya kesepakatan ini sudah diciptakan, sudah disepakati bersama, keyakinan kelas sudah yakin antara guru dan siswa untuk dilaksanakan dengan baik. Ketika ada yang melanggar, maka akan ada konsekuensi seperti itu, baik itu guru maupun peserta didik. Nah, yang poin ketiga adalah kita sebagai guru harus menjadi role model. Karena anak-anak itu kodratnya adalah mereka meniru apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, seperti itu. Jadi kita harus sering mengingatkan tentang hal yang positif dan juga harus menjadi role model, tokoh yang kalau bisa diidola-idolakan oleh peserta didik, dirindukan oleh peserta didik kedatangan kita, seperti itu. Jadi
Itu yang ketiga, dan yang terakhir ya. Yang terakhir adalah butuh support system. Artinya kita nggak bisa menjalankan keyakinan kelas ini sendirian. Kalau di-include kecil, kelas itu ada yang namanya KRT, kemudian ada beberapa guru subjek lainnya yang hadir di kelas tersebut. Kita bisa sampaikan ke guru-guru bahwa kita sudah melakukan keyakinan kelas yang notabene harus sudah disepakati bersama. Nah, guru-guru ini juga kita ajak rekan sejawat untuk memberikan apa ya, mengingatkan kepada peserta didik saat pembelajaran-pembelajaran yang sedang dilaksanakan pada guru mapel masing-masing guru mapel seperti itu. Jadi artinya ini tidak bisa dikerjakan sendiri, kita butuh support system, dukungan dari seluruh elemen yang ada. Sering kali kita selalu diingatkan dengan kebaikan yang tadinya terpaksa dilakukan, maka akan menjadi proses kebiasaan. Tapi ini butuh waktu dan skema yang tepat untuk melakukan itu. Mungkin itu saja. Cukup Umi Putri, semoga bisa menjawab ya pertanyaan Umi Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Umi Endah atas tanggapan dari pertanyaan Umi Putri. Bagaimana dengan Umi Putri? Ya, alhamdulillah cukup jelas penjelasan dari Umi, dan ini aku dicoba jadi intinya guru ya. Poinnya di guru ya Umi. Guru ini memang luar biasa, harus punya keterampilan melakukan pendekatan kepada siswa, kemudian dibutuhkan juga kerjasama kepada guru-guru yang lain juga supaya ini bisa diterapkan dengan baik. Terima kasih Umi Endah. Ya, baik. Demikian teman-teman, diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, kemudian pertanyaan yang diajukan. Kemudian kita bisa merefleksikan diseminasi kali ini bahwa dengan mempelajari budaya positif, kemudian kita bisa menumbuhkan motivasi internal dari peserta didik dengan keyakinan kelas, dan tentunya dengan melihat kebutuhan dasar mereka dan memposisikan kontrol kita sebagai manajer. Mudah-mudahan, dan itu butuh waktu, mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan tentang disiplin positif ini bisa membawa pengaruh yang baik terhadap budaya positif di sekolah. Dan tentunya menambah seni kita dalam mendidik siswa. Baik teman-teman, sekian pemaparan kami tentang budaya positif agar aksi nyata praktik baik kami ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan, kita implementasikan di kehidupan sekitar kita. Baik teman-teman, sebelum kita tutup, boleh ada sesi foto bersama. Silakan Umi Endah. Baik, rekan-rekan bisa menampilkan wajah terbaiknya ya. Oke, silakan dipandu Umi Endah. Oke, baik. Terima kasih Umi Vicky ya. Di closing ceremony kita tangannya begini ya, Umi Bila. Semangat melakukan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke, saya hitung ya. Tangannya mohon izin rekan-rekan mengepalkan. Kalau gini tadi udah Mbak Dila, Umi Dila. Sekarang kita begini. Oke, terima kasih ya. 1, Umi Iin, Abi Aswin. Oke, tak terlihat. Oke, 1, 2, satu kali lagi mohon izin. Ada yang tertutup, Umi Juli. Oke, Kemon. 1, 2, Oke, terima kasih teman-teman. Silakan Umi Vicky closing. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kami teman-teman. Untuk menutup kegiatan diseminasi ini, mari kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penutup closing, kita tepuk tangan sama-sama. Silakan tepuk tangan teman-teman. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang menerapkan budaya positif terbaik di sekolah. Kami dari CGP mengucapkan terima kasih dan sangat bersyukur. Kita bertemu di lain kesempatan, insya Allah dalam diseminasi yang lain. Saya
Vicky Liastuti selaku moderator undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Terima kasih. Terima kasih Bermanfaat semuanya. sekali. Terima kasih teman-teman. Umi. Sampai jumpa lagi. Sarangeo. Makasih banyak ya semuanya. Sama-sama. Makasih banyak. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Tadi kita udah doa bersama, terus kita juga sudah tengok kanan kiri melihat sampah dan udah siap rapi ya. Nah hari ini Umi ada ceritanya mau diskusi dulu nih sama kalian, anak sorry ya. Kita hari ini akan diskusi mengenai peraturan yang ada di kelas. Tahu kan ya peraturan apa yang ada di kelas? Tahu. Kelas ini ada peraturan apa aja? Akbar. Apa? Oh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dana, apalagi Dana? Tidak boleh bermata kotor, benar banget, keren ya. Taki, apalagi taki? Tidak boleh mencontek. Tidak mulai. Baik kan Solik, lihat di depan sana udah membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi tadi diingat lagi ya, keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat positif. Aku Zaki, coba Zaki, gimana Zaki? Keyakinan kelas adalah kalimat yang positif yang berdasarkan dari peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelasnya negatif, keyakinan kelasnya harus positif. Diulangi lagi. Oke, boleh diulangi lagi, diulas lagi di drill. Apa itu peraturan dan kita kenapa sih bikin keyakinan kelas? Karena untuk menjaga stabilitas dan kelas. Oke, terus apa itu keyakinan kelas tadi? Keyakinan hal yang positif dalam kelas kali. Dan keyakinan kelas sumbernya dari Kemudian dari peraturan kelas. Oke, terus dulu buat Jibril. Umi Enda akan membagikan Cino yang sebelum Umi Enda Cingko Dieriko. Oke, Cingko. Keyakinan kelas.
Ini satu tadi ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti apa? Nah, satu membuang sampah pada tempatnya. Tulis membuang sampah pada tempatnya. Woi, ngejelakin video ini. Solid, berarti keyakinan kelas kita sudah terwujud. Ada 5 keyakinan kelas. Membuang sampah pada tempatnya dan akan menjadi sopan dan menyenangkan, memberi iuran kelas tepat waktu, saling menghormati sesama teman dan menjaga kebersihan kerapian kelas bersama. Oke, sepakat ya? Sepakat ya? Oke, terima kasih anak solid. Kalau sepakat kita kerjakan bersama-sama. Oke ya. Kami tutup dulu sesi ini sebelum kita lanjut ke sesi aktif ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solid, berarti keyakinan kelas kita sudah terwujud. Ada 5 keyakinan kelas. Membuang sampah pada tempatnya dan akan menjadi sopan dan menyenangkan, memberi iuran kelas tepat waktu, saling menghormati sesama teman dan menjaga kebersihan kerapian kelas bersama. Oke, sepakat ya? Sepakat ya? Oke, terima kasih anak solid. Kalau sepakat kita kerjakan bersama-sama. Oke ya. Kami tutup dulu sesi ini sebelum kita lanjut ke sesi aktif ya. Selanjutnya, assalamualaikum